kita juga masih buta ya Pak ya soal kasus itu ya, belum. Korban penculikan, Pak? Hah? Benar. Korban penculikan benar. Gue belum cerita tadi emang gimana. Kata orang di sini ada, tapi orangnya nggak ganggu, dia baik ini. Memang benar kata situ sini. Ini maaf ya. Saya cuma nanya yang masalah yang ini ya. Ini yang kejadian di mana ini? Bertiga yang digorok. Oh, betul, memang benar kata situ. Kembali lagi di channel It ID ya Pak ya. Iya, itu ide. Yoi, yang dimana kali ini kita lagi mengeksplor salah satu jalan yang katanya cukup angker. Iya, karena di sini ada pernah kasus apa ya? Mayat ditemukan ya? Iya, mayat Entah itu ditemukan. pembunuhan atau apapun. Ya kita juga nggak tahu, makanya Iya. kita di sini ingin mengungkap Apa yang sebenarnya terjadi? benar, Kenapa benar. bisa sampai ada mayat ditemukan di sini? Gitu. Iya, benar banget. Karena ini isunya masih simpang siur dan apa namanya, gue juga pernah dengar sih kasusnya itu sekitar hampir 8 sampai 9 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya? Udah lama. Nah, tapi di situ nggak jelas dia meninggal kenapa. Tiba-tiba ditemuin mayat aja, mungkin dia gabut. Iya. Makanya kita akan langsung aja telusuri dan kita akan coba cari-cari apa aja sih sebenarnya yang ada di sini ya Pak ya. Misteri apakah yang bakal kita dapat di sini ya? Yoi. Jangan kemana-mana, langsung aja di It ID. Oke, jadi kita udah di lokasi yang katanya pusatnya ya Pak ya. Pusatnya. Katanya. Enggak katanya memang ya Pak. Iya, kebetulan di sini kita juga ada teman juga Teman dari baru, bagus apa? Bagus Saputra Official. Official. Itu Jadi nama channel YouTube-nya ya? ya di subscribe. Jadi kita ini pertama kalinya collab ya Pak ya. Iya dong. Sengaja collab. Enggak sengaja collab ya. Dan di sini sebenarnya ada kisah apa sih Pak? Kalau kisahnya di sini nih dulu adalah tempat pembunuhan, ya kan? Pembunuhan udah sering juga mayat dibuang di sini. Terus paling parah dulu itu pembunuhan yang digorok lehernya. Sama pada tahun 2010 itu ada mayat perempuan yang dibuang di sini juga. Oke. Sebenarnya kayaknya kita pas di atas tempat pembuangan mayatnya dulu. Pas di sini ya, Ini di ya. bawah sini. Iya di sini. Oke. Seingat gue di sini. Ya di sini nih, di sini nih. Enggak sana di sini pokoknya tengah-tengah. Oke. Dan ini kayaknya bakal seru banget sih Pak ya. Iya. Kalau ini gue mau nanya sama lu sendiri, Ri. Apa Iya. yang lu rasain setelah di sini gitu? Oke, Buat lu sendiri. kalau gue pribadi ya, jujur tangan gue sih udah kayak dan ini juga udah merinding Merinding lagi banget. Ini merindingnya jelas banget, bisa ditunjukin ke kamera. Ada orang gini. Dan memang kalau di sini dibilang dingin nggak terlalu dingin ya, Iya. nggak dingin, bahkan Mus aja nggak pakai jaket. Dan di sini yang gue rasain sih kayak tangan gue ini mulai ketusuk-tusuk, gue nggak tahu kenapa, dan kayak mulai sedikit tremor. Iya, karena ada energi yang sebenarnya menyambut kita sih sebenarnya. Iya, Sebenarnya gitu. kita juga waktu lewat sini tadi udah disambut ya Pak ya. Iya, kita sebenarnya kelabasan. Iya. Dan Bentar. oke. Out frame dulu ya, Mas. Oke, jadi si Mus ini lagi mencoba untuk melihat apa sih yang ada di sana, dan ketika ada mitos-mitos itu di sini kita ngebuktiin apakah benar memang mitos itu ada atau enggak. Jadi langsung aja kita check it out. Yuk. Di sini kita udah langsung masuk aja ke ya bisa dikira pusatnya. Dan tadi Mus langsung out of frame langsung ngecek lokasi. Dan ketika kita kesini tadi kita udah ngecium bau-bau bunga melati ya. Bau bunga melati kayaknya bahkan sampai sekarang pun masih gue cium. Dan sebenarnya gimana sih Pak? Maaf tadi sempat out of frame. Jadi ada sesuatu yang menarik dan ngebisikin, suruh ngajak ke sini, ke bagian area sekitar sini. Di sini ada sosok yang apa ya? Gue masih belum kegambar sosok yang katanya yang dipenggal itu segala macam, tapi gue udah ngerasain kalau memang dia tuh di sini gitu. Tempatnya di sini. Jadi di sini sebenarnya tuh banyak jin yang dari luar yang udah lama banget di sini sebelum ada itu juga.
Jadi mereka tuh lebih tertarik ketika ada orang yang melakukan keburukan, kejelekan ataupun kayak misalkan darah, itu juga mereka tertarik dengan itu. Kayaknya ada yang deketin gue. Iya, langsung di situ. Boleh di shoot yang bagian sini? Bagian sini. Serius. Di pisangan. Di samping pisang. Samping pisang apa di pisangnya? Di samping. Di samping pisang. Sorry, di sini nih. Nah, di sini juga ada. Bukan di situ juga, di sini juga ada. Nah, di sini mbak-mbak, sebenarnya itu mbak-mbak rambutnya panjang dan dari kalau misalkan ada yang mau ngerasain tangannya boleh kayak gini kali ya. Gua nggak di situ aja. Ente ngapain? Oke, jadi ini cewek, mungkin bisa lu kulik informasinya, Pak. Biasanya lu kan nanya-nanya nih. Masih stay sih dia di sini. Masih stay kok? Iya, masih stay. Nah, gue coba mau komunikasi aja kali ya. Komunikasi aja. langsung sama mbaknya. Dan nolak. Dia nolak. Iya. Enggak, gue juga. Gue biasa sih ke distrak kayak gini. Oke, jadi teman-teman, sekarang si Bang Mus sedang mencoba untuk melakukan sebuah komunikasi ya. Dan semoga aja dia bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman yang ada di rumah, ataupun misalkan teman-teman di sini memiliki indra ke 1000, ke 1 juta, itu kalian bisa terawang aja, dia ada di sini, tepat di sampingnya Bang Mus, Jadi kalian tinggal terawang aja sendiri, ataukah misalkan kalian nganggap kami benar atau bohong, itu ada di tangan kalian. Udah mulai dapat informasi, Pak? Udah. Jadi gini, kalau dari usianya itu antar 20-an, masih antar 20-an. Masih sekitar 20 tahunan. Masih sekitar 20 tahunan. Untuk rambutnya itu cuma segini. Iya. Gitu. Posisinya itu rambutnya itu udah apa ya? Agak udah kayak botak. banyak air gitu loh. Kayak banyak air yang ini, dan di situ juga udah ada yang nggak usah nanti dulu. Jadi dan tapi Denny nggak buntung loh, si Mbak ini nggak buntung. Agak sedikit darah. Ini kayaknya yang 2010 itu yang dibuang. Yang dibuang. Oh, nggak buntung ya? Oke, jadi Mbak ini posisinya nggak buntung memang. Tapi kenapa kayaknya putih ya? Mungkin dia mungkin di pas begitu udah kena laundry, Pak. Kena laundry kayak. Kelontaran baik clean ya. Kita kan tidak tahu. Jadi serem. Memang kita tuh biar nggak tegang. Jadi si Mbak ini korban pembunuhan juga sih jatuhnya. Iya, korban pembunuhan juga, dan ini antara sakit hati. Gue ngerasain sakit hati karena yang gue rasain, gue dapatnya itu sakit hati yang benar-benar gimana ya? Kok kamu tega sih? Iya. Gitu. Kok kamu tega sih? Kok kamu gitu sih? Gitu. Iya, gue tahu. Luapan emosinya gimana. Dan apa ya? Dia ini nggak ikhlas dan sebenarnya tuh dia mau balas dendam nggak bisa. Karena dia nggak punya kekuatan buat itu. Karena kita juga masih buta ya, Pak ya, soal kasus itu ya, belum tahu sama sekali, dan baru dapat cerita dari Bagus tadi. Korban penculikan, Pak. Hah? Korban penculikan. Benar. Korban penculikan mana? Gua belum cerita tadi yang mana. Oke. Dan kita sudah mendapatkan satu informasi dan sudah di-approval dari warga sekitar sini, yaitu si Bang Bagus. Boleh di-shoot orangnya? Iya. Jadi memang benar kalau itu tuh korban penculikan, dan dia tuh kayak mungkin emosinya nggak terima kenapa gue diculik terus dibunuh, mungkin kali ya, Pak ya. Yang ini yang nyulik kayaknya nggak jauh-jauh dari ini sih, cowok yang dekat sama dia sih. Iya. Ya biasa sih, cinta ditolak, culik bertindak. Iya, bukan dukun ya. Oh iya. Bukan dukun ya. Iya. Ini jatuhnya gini loh. Ini sebenarnya ada 2 cowok loh. Yang gue dapat dari gambar, yang gue dapat gambaran ini ada 2 cowok. Kenapa dia sama yang ini? Gitu loh. Kayak cinta segitiga. Ya nggak sih? Iya, kayak gitu model. NTR. Buat teman-teman yang nggak tahu NTR, cari aja di Google.
Ini mau merit cewek nih loh. Hah? Ini gua nggak tahu ini dia udah merit ataupun mau merit. Tapi yang jelas dia ini apa ya? Kebetulan dia ini Wait. yang si cowok yang satu ini kan. Kalau ini kan yang mau merit sama dia mungkin ya, mungkin mau merit. Tapi dia ini nggak terima gitu loh. Dia nggak terima. Lu kalau nggak, lu mending gak usah semua. Oke. Jadi kayak sebuah keegoisan ya yang terjadi di sini ya. Keegoisan rumah tangga. Iya, keegoisan biasa sih cowok. Kalau lu nggak bisa ikhlas lah gitu. Nah, Ya. tapi sebelumnya coba kita nanya sama ini. Oke, kita mungkin boleh ke sini Bapak Bagus. Kesini. Buat Bapak Bagus. Mengvalidasi cerita yang disampaikan sama Bang Mus tadi. Sebenarnya gimana sih? Kalau menurut cerita masyarakat ya, untuk yang cewek tadi itu dulu emang tahun 2010. 2010. Nah itu dia korban penculikan emang benar. Dan dia itu dibuang. Nah tapi dibunuhnya bukan di sini. Yes. Ya kan? Dia dibunuh bukan di sini, tapi hanya pembuangan mayat di sini. Perempuan. Nah kalau itu antara cinta atau itu kita kurang tahu. Tapi kalau untuk validnya emang itu benar tadi. Gua belum cerita di awal tadi kalau ada korban penculikan tapi hanya pembuangan mayat, tapi emang itu dulu dia adalah korban penculikan gitu. Terus dia dibuang di sini. Kok gua mual? Ya Anda nembusin Bantu. badannya ke sini. Agak majuan. Anda nembusin dia di pas di sini. Nah, kasihan mantap. Makanya dia mual, dia ditembusin ya. Gua mual gua. Karena pas di samping. Ini enggak berhenti ini. Iya. Dan di sini si Bagus pun sudah merinding luar biasa dan sempat mual juga. Terus bisa dilanjut lagi ceritanya soal tadi. Oh ya, pokoknya udah pasti itu, coba nanti kalau emang bisa dicari di berita yang ada di itu kayaknya masuk sekitaran kalau nggak 2010 di bawah itu. Nah itu Nanti kita akan coba cari-cari lagi ya soal itu ya. Kejadian di sini kalau awal pertamanya di sini ini dia ini kencing lah di lokasi ini. Yang membunuh ini, yang dibunuh dia diposisikan ini istilahnya motor ya. Motor. Jadi yang di depan ini yang punya motor. Yang di depan yang punya motor. Yang kehilangan duit ini. Oke. Didiknya. Nah, yang ini yang dibunuh. Ya, yang di tengah ya. Yang tengah. Yang ini yang ngebunuh. Nah, ternyata dia ini memang itu udah rencana lah ya. Ibaratnya dia udah ada rencana mau bunuh itu. Kenapa? Orang tiga ini tuduh menuduh maling. Nah, tuduh menuduh kamu nggak ada yang ngaku. Nah, ternyata yang satu ini ngajak, yuk kita ke. Ternyata belumnya dia orang tiga ini dia kencing lah di sini, lokasi sini, rumah ini. Dia cuma ngeluarin pisau dari celananya. Oke, jadi teman-teman kita tadi udah dapat pengakuan dari warga sekitar ya Pak ya? Kebetulan saksi ini juga saksi tempat ya. Saksi tempat dari pembunuhan, terus beberapa kasus yang lainnya. Karena kebetulan banyak kasusnya terjadi di dekat rumah beliau ya Pak ya? Iya, pas di depan rumah beliau. Pas di depan rumah malah, dan itu cukup tragis juga ya Pak ya? Iya, dan tapi kan di situ kan katanya meninggalnya di situ. Dapat pengakuannya. Tapi menurut gua tertarik ke sebelah sini. Kenapa? Karena gua ngeliat ada sesuatu yang di sini tuh yang dari berkaitan dengan tempat situ, iya. tempat pas dia meninggalnya. Benar. Dan memang kita langsung terfokus di sini. Jadi Bang Mas tadi ketika kita mencoba ke atas tadi, itu dia langsung ke trigger yang ada di sini ya Pak. Sini. Dan apa yang ada di sini dan akan kita telusuk-telusuk, makanya jangan di skip ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya indera ke 1000 atau ke 20.000, itu boleh terawang sendiri. Boleh terawang sendiri di area sini. Ya, tepatnya di sini. Itu bisa dilihat ini ada sosok laki-laki. Ada sosok laki-laki, mungkin ini jin ya Pak ya. Iya, korin lah jatuhnya. Iya, jin yang menyerupai sosok yang lehernya itu apa namanya? Terbelah sampai sini. Karena ada darah-darah. Yes. Untuk posisi gayanya yang saya lihat itu dia tuh kayak agak
tengleng gitu loh. Agak tengleng. Hmm. Suaranya Iya. suaranya kayak gitu. Baru kita sampai sini udah merinding banget gitu. Tapi kalau untuk kita mau coba cari informasi, Kayaknya dia sulit sih Pak untuk diajak komunikasi. iya kayaknya mah ini lewat mungkin bisa dinujumin kali ya Pak ya. Mungkin coba kita nujumin. Nujumisasi gimana urusannya? Ini suaranya begini. Mungkin kita coba ke ini ya si Luri ya. Mungkin lo coba yang lo gambarin nanti ya. Ini gimana. Kita akan mencoba memvisualisasikan gimana bentuk dari emas yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya kita mempunyai metode baru ya teman-teman ya yang ada di rumah. Bawa gambar. Okay. Jadi kita di sini ingin memvisualisasikan biasanya dengan cara Bang Mus ini mencoba melakukan sebuah scanning ya, dan energinya ditransferin ke gua. Jadi gue istilahnya jadi printernya. Kita di sini akan menggambar, mungkin kita ngegambarnya rumah bapak itu aja ya. Karena di situ ada terasnya. Ada terasnya dan mungkin tempatnya lebih available buat duduk. Dan saya lebih enjoy buat gambar. Jadi saya akan menarik dulu. Coba ditarik dulu ke tempat yang lebih enak. Jadi biar si Bang Musnya bisa ngegambarin. Oke. Coba ini sekarang lagi ditarik. Coba. Ya jadi buat teman-teman yang ada di rumah, sekarang Bang Mus ini sedang mencoba untuk melakukan sebuah penarikan jatuhnya ya. Penarikan ke tempat yang lebih enak buat kita tanya-tanya ataupun mencoba menggali informasi yang lebih enak, karena kalau di sini kita cuma bermodalkan selembar kertas dan tempatnya juga nggak memungkinkan buat ngegambar. Jadi kita akan mencari tempat yang lebih aman, yaitu di rumah bapak tadi. Tapi tenang, nanti hantunya bakal dibalikin lagi ke lokasinya, karena jujur sih gue udah sedikit merinding dan udah ngerasain berat di sini gue. Untung aja nggak bekes. Kalau bekes si Tama seneng pasti. Ya pokoknya teman-teman silakan disimak aja ya caranya. Kena. Yuk. Jadi kita bakal memvisualisasikan ya. Itu terus jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kurang ya, lumayan agak ke atas dikit biar nggak lepas. Nggak usah pakai ini, udah terang. Nggak usah, udah terang. Nah sip. Nah, praktek dulu kan di sini. Maaf ya Kang. Ntar gua tenangin relax ya. Ntar, sabar. Oke, mulai. Sekali lagi buat teman-teman, ini tanpa rekayasa. Ini sumpah demi Allah, ini yang di ini kalian boleh lihat sendiri, bisa diterawang sendiri ya. Yang memiliki kemampuan indra ke-6 ataupun indra ke-1000 boleh lihat di tangan saya di terawang. Dan ini sembari menjelaskan, si Ari memvisualisasikan tanpa saya kasih tahu bentuknya kayak gimana, posisinya seperti apa. Jadi dia ngegambar sendiri. Maaf ya. Saya cuma nanya yang masalah yang ini ya. Nanya ini. Boleh. Nanya yang namanya kita ya. Iya, penasaran ya. Ini yang kejadian di mana ini? Ini yang apa namanya? Kalau yang saya gambarin ya, yang saya dapat tadi, dia ini pakai kaos. Ya, kejadian di mana? Yang kejadian di ini, yang kecelakaan yang bukan kecelakaan, Yang bertiga. Yang digorok. Oh, betul, memang benar kata situ. Iya, yang bertiga seperti ini. Ya memang kata yang tadi
apa? Tinggal tipis. Iya, ya, makanya dia megang leher gini. Makan dia megang leher gini, dia kan 5 jari di pintu. Bekas. 5 jari. Arahnya kan dari sini. Gambarnya benar tapi bang. Nah, jadi dia tuh pakai jaket, dalamannya kaos. Ya betul. Iya. Dalamannya kaos, terus pakai celana lepis. Pakai celana lepis warnanya iya biru tua, gelap gitu sih, gelap gitu ya. Jeans gitu. Kaosnya jaketnya itu kalau nggak salah warnanya hitam ya, warna-warna gelap gitu. Kaosnya ini dalamannya kalau nggak salah warna dari lu buta warna maksudnya. Iya, lu tuh buta warna masalahnya. Dia mah orang biru kayak gini. Itu warna apa tuh? Nggak usah dites. Bukan aib Anda. Ya, kalau pakai kaos ya memang. Tapi kalau memang kalau kejadian tinggal 5 cm lagi ya memang. Jadi dia kayak pakai jaket, tapi karena kebenaran jaketnya itu kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah kebuka dulu lah. Kebuka kalau nggak salah tadi waktu kemarin itu kejadian kejauhan lu. Ya dapatnya itu. Ya enggak, gua kan dapatnya pakai kaos doang. Nah, memang tadinya pakai jaket, tapi nggak tahu dibuang di mana posisinya. Memang lehernya memang hampir putus. Itu. Cuma kalau suara kayak apa? Pemilihan apa? Iya. Ya betul. Iya. Tahu.